langsung 1 tahun, langsung sekarang 2 tahun, sekarang tanpa batas. Berapa sanggupnya? Dalam perjalanan itu bisa nggak sampai ke Mekah jalan kaki? Bisa. Siapa yang sampai ke Mekah jalan kaki? Habib? Jalan kaki hanya membutuhkan beberapa bulan sampai jalan kaki. Dan ini zamannya udah dekat, Pak. Kalau udah dekat, latihan berkuda sekarang. Latihan berkuda sekarang. Dan berkuda itu enak. Berkuda itu maco. Berkuda itu sunnah. Berkuda itu sehat. Latihanlah berkuda sekarang. Baik. Salju turun di Arab, pertanda Imam Mahdi akan Allah hadirkan ke tengah-tengah kita. Imam Mahdi ini nggak muncul begitu, teng, langsung di usia 40. Enggak ya. Dia normal, Pak. Lahir normal. Lahir kanak-kanak, remaja, dewasa, lalu menghadapi gonjang-ganjing fitnah akhir zaman, lalu identitasnya ketahuan, kemudian kata Rasulullah dia diburu. Dia lari dari Madinah menuju ke Mekah. Yang memburu adalah dari Damaskus. Pasukan Sufyani sejumlah 300 orang. Tahu dirinya akan dibunuh, dia pun lari ke Mekah. Sosok Al-Mahdi ini, Muhammad bin Abdullah, dia lari ke Mekah. Yang mengejar sampai di Madinah tahu bahwa Al-Mahdi laki-laki ini sudah lari ke Mekah, mereka pun terus mengejar dan mereka berjalan kaki, kata Rasulullah. Ini uniknya, pasukan ini berjalan kaki, Al-Mahdi pun lari berjalan kaki, menandakan sudah tidak ada mobil. Ya, Al-Mahdi masuk Mekah. Yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah sebuah kota kecil perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Maka kata Rasulullah, ketika pasukan 300 orang yang akan membunuh laki-laki tersebut sampai masuk di kota Al-Baida, Allah gempakan Al-Baida itu dan terbelahlah Al-Baida. Seluruh kota masuk ke dalam tanah, penduduknya masuk ke dalam bumi. Orang yang mengejar 299 masuk semuanya ke dalam bumi, tenggelam, mati. Satu orang yang selamat, satu orang ini yang mengabarkan kami tenggelam di Al-Baida. Penduduk Mekah tahu ada gempa dan terjadinya pembenahan, penenggelaman bumi di Al-Baida, maka mereka paham laki-laki yang dikejar-kejar itulah Al-Mahdi. Segera ulama-ulama dan orang-orang beriman di kota Mekah nyebar mencari di mana laki-laki itu sembunyi. Rupanya beliau sedang tawaf sambil menyembunyikan wajah, nggak kepengen ketahuan. Adabnya kalau masuk Mekah kan harus tawaf dulu kan? Nggak boleh sembunyi dulu, harus tawaf, tawaf kudum namanya. Nah, kaum muslimin dia lagi tawaf, diperhatikan oleh orang beriman, diperhatikan oleh para ulama-ulama. Ini pasti ini orangnya. Dicek, dilihat dari dekat. Ini pasti orangnya. Oh, ini dia. Akhirnya ditangkap rame-rame, dipaksa untuk dibaiat dan dia menolak. Dia memberontak, dia tidak mau. Ini yang benar. Kemudian terjadi perdebatan yang sangat sengit. Sampai-sampai ulama-ulama dan orang beriman berkata, engkau tanggung dosa kami dan penderitaan kami di hadapan Allah satu bumi jika engkau tidak mau memimpin kami. Engkaulah Al-Mahdi. Mendengarkan itu, akhirnya dia kecut. Lalu dia berkata, izinkan saya untuk memohon kepada Allah kekuatan. Izinkan saya malam ini. Maka malam itu dia pun bermunajat, dia berdoa, dia menangis kepada Allah, dia berdoa. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Allah akhirnya mencetak Al-Mahdi dalam satu malam menjadi manusia yang siap. Padahal dia tidak punya karakter memimpin, tetapi Allah jadikan dia siap untuk memimpin. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi Allah jadikan satu malam itu dia menjadi tahu saja apa yang akan dilakukannya. Allah jadikan dia pemberani, Allah jadikan dia menjadi pokoknya matang dan siap, di-upgrade hanya dengan kun fayakun satu malam. Besoknya dia sudah menerima dibaiat. Ketika mendengar dia dibaiat, pemerintah Arab Saudi segera mengerahkan bala tentaranya untuk membunuh Al-Mahdi. Ya, dan kata Rasul, orang-orang beriman sudah tahu Al-Mahdi dibaiat, langsung berduyun-duyun dari mana-mana negeri, dari Yaman datang, dari Taif datang, dari mana-mana datang untuk berbaiat. Dan akhirnya Al-Mahdi mampu mengalahkan pasukan Arab Saudi.